Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Riani Anjani dengan NIM 20210134. Nah, pada kesempatan kali ini Riani gak sendirian, ada teman-teman Riani. Di sini ada. Perkenalkan, nama saya Sabrina Yuli Isnani dengan NIM 20210085. Perkenalkan, nama saya Syawalia Fajariska Nur Hidayat dengan NIM 20210158. Perkenalkan, nama saya Suhedir dengan NIM 202100128. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Syafarudin Naufal dengan NIM 20210156. Nah, pada kesempatan kali ini kami di sini akan mengkaji sebuah prosa. Jenisnya adalah novel. Judul dari novel ini adalah Burung-Burung Manyar, karya Y.B. Mangunwijaya. Novel ini sekitaran tahun 1980-an. Nah, untuk mengkaji yang pertama itu, ada pengkajian secara unsur-unsur intrinsik. Nah, kajian tersebut akan dibahas oleh. Gak sabar kan? Let's go! Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dari novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. Langsung saja ke yang pertama, yaitu unsur yang pertama yaitu alur. Alur yang terdapat dalam novel Burung-Burung Manyar ini adalah alur maju. Karena dari awal cerita diceritakan bahwa tokoh utama yaitu Seta Dewa atau Teto sedang beranjak remaja, dan dengan majunya cerita dia menjadi dewasa lalu menjadi tua. Dan tidak ada kilas balik atau peristiwa-peristiwa mengenang dari tokoh. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang terdapat dalam novel Burung-Burung Manyar ini merupakan sudut pandang orang ketiga. Karena pengarang menggunakan kata dia dan lebih seringnya juga menggunakan nama-nama tokoh secara langsung. Jenis orang ketiga dalam novel ini merupakan orang ketiga yang serba tahu. Selanjutnya ada elemen plot. Yang pertama yaitu ada kepenasaranan, yaitu di dalam novel ini kami sebagai pembaca bertanya-tanya apakah Teto benar-benar merelakan Atik dengan suaminya, karena di akhir cerita, maksudnya sebelum akhir cerita, Teto ini menyuruh Atik untuk tetap bersama suaminya meskipun ia masih memiliki perasaan dengan Atik dan Atik juga memiliki perasaan yang sama. Dan di sini kami sebagai pembaca pun bertanya-tanya, apakah benar Teto benar-benar ikhlas? Yang kedua ada pertandaan atau ramalan. Dalam novel ini terdapat pertandaan yang cukup membuat pembaca merasa was-was. Yaitu yang pertama ada kalimat, kalau dia tidak melamar, saya yang akan melamar. Kalimat tersebut diungkapkan oleh Atik, yang mana merupakan hal yang tidak biasa bagi perempuan untuk mengatakan hal yang seperti itu. Kalimat tersebut merupakan pertandaan karena memang di akhir cerita Teto tidak pernah melamar Atik. Lalu yang kedua, kalimat burung-burung manyar tidak merebut betina dari rivalnya, tetapi menerima dan menghormati pilihan si betina. Kalimat kiasan tersebut juga termasuk ke dalam pertanda atau ramalan, karena memang Teto akhirnya tidak pernah merebut Atik dari suaminya, Janaka Tamsi. Walaupun seperti yang kita tahu, Teto masih mencintai Atik sebesar. Lalu yang ketiga ada ketidakterdugaan. Ketidakterdugaan ini merupakan bisa juga disebut sebagai plot twist, yang mana ada di akhir cerita. Untuk novel ini plot twistnya yaitu pembaca dikejutkan dengan kejadian Atik dan suami yang mengalami kecelakaan pesawat tatkala mereka akan berangkat ke Tanah Suci. Jadi kejadian tersebut sungguh di luar dugaan, karena saya mengira novel ini akan memiliki akhir cerita yang indah, karena meskipun dihadapkan oleh pilihan yang berat, tapi ia paling tidak ada akhir yang indah untuk membalas semua perjuangan-perjuangan itu, tapi ternyata tidak, karena cukup tragis. Ya, pengarang ternyata memiliki jalan cerita lain untuk novel ini. Lalu ada latar waktu. Latar waktunya ada dari tahun 1942 sampai 1978. Dan latar tempat
cukup banyak karena ini adalah novel. Jadi yang pertama ada Yogyakarta, Salah, Rumah Sakit Jiwa, Kediaman Atik, Basecamp KNIL, Istana Perjuangan Soekarno, Kediaman Pak Dukuh, Gunung Merapi, dan Universitas tempat Atik mendapat gelar. Lalu ada latar suasana. Latar suasana pada novel Burung-Burung Manyar ini yaitu menegangkan, mengharukan, dan juga membuat penasaran. Dan di sini ada penokohan. Penokohan dalam novel Burung-Burung Manyar ini penokohan secara tidak langsung atau dramatik karena pengarang tidak terlalu menggambarkan secara rinci sifat-sifat dari setiap tokohnya. Pembaca harus memahami sendiri lewat dialog, terus lewat tingkah laku tokoh, dan lewat jalan pikiran tokoh dan keadaan fisik tokoh. Yang pertama ada tokoh utama atau yang biasa disebut tokoh protagonis. Yang menjadi tokoh sentral atau sorotan utama dalam novel ini adalah Setadewa atau Teto dan Larasati atau Atik. Dan yang menjadi tokoh lawan, antagonis, yang memiliki pemikiran tidak sejalan dengan pemikiran pemeran utama, yaitu tentara-tentara Jepang dan juga tentara-tentara Indonesia. Yang ketiga ada tokoh pembantu atau protagonis, yang menjadi tokoh penengah dan tidak mempengaruhi jalan cerita adalah Bu Ananta atau ibu dari Atik, Verbruggen atau Mayor Jenderal Belanda, Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim, Syahrir, Maris atau mami dari Teto, Janaka Tamsi, suami dari Atik, dan juga yang terakhir ada Kapten Braja Basuki, yaitu papi dari Teto. Figuran, tokoh figuran dalam novel ini adalah Samsu, Pak Dukuh, dan 3 anak Atik dan juga Janaka Tamsi. Karena bisa dibilang Janaka Tamsi ini memiliki peran yang double, yaitu pembantu ia dan juga figuran ia. Tokoh Teto merupakan tokoh dinamis karena Teto mengalami perubahan watak dikarenakan kejadian dalam cerita. Setelah bersusah payah berusaha untuk membalaskan dendamnya pada Jepang dan Indonesia dengan bergabung dengan KNIL, pada akhirnya Teto mensadarkan kenyataan jika Belanda sudah tersudut dan dirinya juga sudah kalah. Lalu tokoh Atik merupakan tokoh statis karena Atik tidak mengalami perubahan watak dari awal sampai akhir. Dia tetap menjadi Atik yang manis, penuh perhatian, serta tetap mencintai Teto apapun keadaannya. Lalu ada konflik. Konflik ini yang pertama ada konflik psikologis. Konflik psikologis yaitu konflik yang terjadi pada seorang tokoh, biasanya protagonis, di mana ia harus mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan diambil. Konflik psikologis yang terjadi di dalam novel ini ialah ketika Teto dihadapkan pada pilihan antara tetap tinggal bersama keluarga Atik yang sudah mengurusnya atau merawatnya seperti anak sendiri, atau pergi dari tempat itu dan bergabung dengan KNIL untuk membalaskan dendamnya pada Jepang yang telah menculik papinya dan menjadikan maminya seorang gundik, dan juga kepada bangsa Indonesia yang mendukung Jepang secara terang-terangan. Penyelesaian dari konflik ini yaitu akhirnya Teto memilih bergabung dengan KNIL dan meninggalkan Atik dan keluarganya yang sudah menganggapnya seperti keluarga sendiri. Lalu ada konflik sosial. Konflik sosial itu konflik yang terjadi pada lebih dari satu tokoh, di mana salah satu dari keinginan atau rencana tokoh akan terpenuhi atau terencana, sementara satu sisi tidak atau harus mengalah. Konflik sosial juga ada dalam novel ini, dibuktikan dengan kalimat, "Aku butuh Atikku agar aku hidup terus, tapi gadis itu ada di pihak musuh, dan harus kuhitung sebagai musuh. Dan semakin menjadi-jadi benciku kepada orang-orang Republik itu, yang merenggut satu-satunya harapan dan tumpuan jiwaku yang merana ini." Penyelesaian dari konflik ini yaitu Teto memutuskan untuk tetap berada di KNIL dan mengabaikan Atik selama bertahun-tahun. Lalu ada konflik fisikal. Konflik fisikal adalah konflik ketika seorang tokoh menghadapi situasi yang tidak menguntungkan di sekitarnya. Konflik fisikal yang terdapat dalam novel ini adalah di satu sisi Teto tersiksa dan diliputi rasa penyesalan yang kuat ketika melihat Atik sudah memiliki suami yang sangat menyayanginya dan juga 3 anak. Di sisi lain, apabila Teto mengungkapkan perasaan yang masih sama pada Atik, dia akan menghancurkan kehidupan Atik yang sudah hampir sempurna itu. Penyelesaiannya, konflik dinyatakan selesai karena akhirnya Teto memilih merelakan Atik untuk terus bersama suami dan anak-anaknya. Lalu ada temanya yang pertama ada politik, tentu antara Jepang,
Republik, dan juga Teto sendiri, dan juga Belanda. Ada percintaan, pembalasan dendam, perjuangan menuntut keadilan, dan juga kemerdekaan. Amanat yang dapat diambil dari novel Burung-Burung Manyar yaitu sebagai manusia yang memiliki perasaan dan juga logika, seharusnya kita dapat menentukan pilihan mana yang benar untuk diri kita ke depannya. Jangan seperti Teto yang lebih mengutamakan rasa dendamnya pada Jepang daripada perasaan cintanya pada Atik. Hingga akhirnya dendamnya itulah yang membuatnya menyesal di kemudian hari. Wah, setelah kita lihat dan kita dengar penjelasan tentang unsur-unsur intrinsik yang ada pada novel, kali ini kita juga akan membahas tentang popularitas karya tersebut. Nah, pembahasan popularitas karya tersebut akan dibahas oleh... Di sini saya akan memaparkan mengenai popularitas karya, yaitu dalam novel yang berjudul Burung-Burung Manyar, karya Y.B. Mangunwijaya. Kata populer berasal dari bahasa Latin, yaitu kata populus yang berarti rakyat banyak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata populer memiliki arti yang pertama, dikenal dan disukai banyak orang. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti mudah dipahami. Dan yang ketiga, disukai dan dikagumi oleh banyak orang. Kata popularitas atau popularity diambil dari bahasa Latin, yaitu popularis, yang berarti umum atau banyak disukai. Beberapa sumber menyebutkan bahwa popularitas berarti disukai oleh orang banyak, diperhatikan, dan dihargai. Namun, tidak ada definisi yang pasti dari popularitas itu sendiri. Popularitas tidak selalu terjadi pada manusia. Banyak hal yang bisa meraih popularitas sebagai makanan, tempat, pakaian, dan sebagainya. Menurut Prima Haryanto, menjelaskan bahwa ada kebudayaan tinggi dan kebudayaan populer yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Sastra populer sebagai produk budaya populer memiliki karakteristik antara lain berasal dari rakyat biasa, bukan kaum ningrat, pejabat, atau petinggi. Sederhana, tidak membutuhkan biaya tinggi dalam proses produksinya dan bersifat komersial. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut karya pop. Sastra populer merupakan bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Novel Burung-Burung Manyar ini menceritakan mengenai sejarah pada masa Jepang, Belanda, dan Sekutu. Di sisi lain, sejarah di sini juga terdapat cerita romansa antara tokoh Teto dan tokoh Atik yang memiliki perjalanan cinta yang berliku-liku karena perbedaan pandangan dan pemikiran. Novel ini juga memberikan pesan yang sangat baik dari mulai rasa nasionalisme yang sangat melekat, betapa berartinya sebuah keluarga, dan tentunya mengenai sejarah yang dialami negara kita pada masa penjajahan. Novel ini menurut kelompok kami yaitu merupakan karya sastra populer karena novel ini memiliki ciri khas dari sang penulis dengan penggunaan bahasa yang menggunakan bahasa formal dan sebagian juga menggunakan bahasa sehari-hari yang membuat menarik para pembaca pada zaman itu. Tapi buku ini tidak populer pada zaman itu saja karena novel ini juga pada tahun 1987 diterbitkan dalam edisi bahasa Jepang yang berjudul Arashi no Naka no Manyar, dan pada tahun 1987 juga terbit dalam bahasa Belanda. Kemudian pada tahun 1989 diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Inggris. Tentunya tidak hanya itu saja, pada tahun 1983 novel Burung-Burung Manyar ini telah mengangkat derajat pengarangnya dengan memenangi hadiah sastra ASEAN dari kerajaan Thailand. Nah, para penilai telah menunjukkan apresiasi yang tinggi melalui pemberian penghargaan kepada novel tersebut. Dengan begitu, novel Burung-Burung Manyar ini tentunya menjadi buku novel yang populer pada zamannya serta pada zaman selanjutnya karena telah diterjemahkan pada beberapa bahasa. Selain daripada itu, dari dua pembahasan yang tadi, kita juga akan membahas tentang jenis karya tersebut dan juga gaya naratifnya. Nah, untuk pengkajian dari jenis karya tersebut ada. Nah, kalau misalnya untuk gaya naratifnya ada. Nah, langsung aja. Saya akan membacakan jenis karya sastra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sastra adalah karya tulis yang bila dibandingkan dengan karya tulis lain memiliki ciri khas yang lebih unggul seperti
keaslian, keseniman, keindahan, isi, dan ekspektasi karya sastra. Berarti karangannya yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang ditulis. Dengan bahasa yang indah, sastra memberikan wawasan umum tentang masalah manusia sosial, dan intelektual. Dengan cara yang unik, pembaca sastra diperbolehkan memakai teks sastra menurut wawasannya sendiri. Dalam Burung-Burung Manyar, karya Y.B. Mangunwijaya, termasuk dalam karya sastra jenis prosa novel. Prosa novel merupakan sebuah prosa yang menceritakan sebuah tokoh dan peristiwa secara kompleks dan bisa terdiri dari beberapa bab dan cerita. Hal tersebut sesuai dengan isi cerita Burung-Burung Manyar, karena di dalam cerita tersebut terdapat beberapa bab dan ceritanya juga lebih kompleks dari cerpen. Kemudian, latar yang digunakan di dalam cerita juga tidak hanya satu, lebih dari satu. Kemudian, tokoh yang ada di dalamnya juga lebih banyak. Hal tersebut membuktikan bahwa cerita Burung-Burung Manyar itu termasuk ke dalam bentuk prosa novel. Hal penting yang ada di dalam novel ini menceritakan keadaan politik yang membuat pembacanya seakan-akan membaca sebuah buku sejarah yang dibalut di dalam sebuah novel. Pembaca dapat tahu kehidupan sosial, kehidupan politik pada masa itu. Selain itu, pembaca dapat merasakan bagaimana menjadi orang atau tokoh yang ada pada saat itu di dalam kondisi yang menegangkan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya naratif dari sebuah novel yang berjudul Burung-Burung Manyar. Nah, gaya naratif ini merupakan penyampaian suatu cara bertutur khas penulisan dalam karya sastra. Nah, berasosiasi sangat dekat dengan kekuasaan pengarang yang merangkum 3 pilar. Gitu. Yang pertama itu membangun konsep, terus yang kedua adalah pengenalan makna atau pesan, yang ketiga itu adalah penyampaian suatu keyakinan. Nah, ketiga ini menjadi ciri sebuah penulisan yang dapat menunjukkan kekuasaan seorang pengarang dalam melahirkan gaya naratifnya sendiri gitu. Nah, berbicara dari aspek kebahasaan, gaya naratif dituangkan melalui diksi dan konstruksi kalimat yang dapat menjadi ciri khas seorang pengarang. Nah, gaya naratif pengarang adalah pembangun konsep yang mana dimaksudkan adalah kelugasan gaya bertutur pengarang dalam menyampaikan pokok-pokok ide yang menjadi ciri khas gitu. Nah, seperti yang telah dijelaskan dalam novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya ini, terdapat 3 pilar yang dibangun dalam novel tersebut. Nah, yang pertama itu adalah pembangunan konsep. Nah, penulis mengawali cerita dengan alur yang cukup mudah dipahami, menceritakan kebahagiaan tokoh aku di saat kecilnya, memberikan kesan yang mengingatkan pembaca pada masa-masa kecilnya dulu. Nah, kemudian terdapat nyanyian-nyanyian atau slogan yang dituliskan di sana, memberi kesan yang menarik untuk pembaca. Nah, kemudian setelah dewasa, tokoh Tio dan Atik banyak mengalami konflik-konflik yang membuat cerita semakin menarik perhatian pembaca. Nah, di mana hidup mereka itu berdua selalu diuji gitu. Hidup mereka berdua itu selalu diuji, bahkan oleh satu sama lainnya. Nah, hal itu diberikan oleh penulis untuk membangun konsep dan rasa penasaran dari pembaca. Untuk mengetahui akhir cerita tersebut, hal tersebut berhubungan dengan gaya naratif penulis sendiri. Nah, di mana penulis menyampaikan cerita khas dengan guyonan lalu dilanjutkan dengan hal serius di dalamnya. Hal ini sangat berkaitan dengan kekuasaan penulis dalam menyampaikan cerita gitu. Nah, pembangunan konsep atau hal menarik yang membangun novel ini adalah dengan sudut pandang orang pertama yang seolah-olah sedang bercerita, seperti asik bercerita kepada kita gitu. Jadi kita itu diposisikan seolah-olah sebagai teman berbincangnya, sebagai teman untuk mengobrolnya gitu. Nah, kosakata yang dipakai pun bisa dikatakan memakai kosakata yang sedikit nyeleneh dengan secara terang-terangan lah gitu. Nah, ciri khas lainnya pun seperti sindiran yang dikemas telanjang gitu. Kosakata merendahkan pun ada di dalam novel tersebut. Nah, jika ditinjau dari sudut
pandang pengarangnya, ternyata pemakaian kosakata dalam suatu bahasa berkaitan erat dengan latar belakangnya. Nah, pengarang yang lahir dan dibesarkan di Ambarawa dan di daerah sekitar Jawa Tengah, maka penggunaan bahasa Indonesia yang mengandung unsur-unsur bahasa Jawa yang cukup menonjol tersebut bisa dimaklumi. Nah, yang kedua itu adalah pengenalan makna atau pesan. Nah, dalam pengenalan makna atau pesan penulis, banyak menggunakan majas-majas di dalamnya. Nah, salah satunya itu adalah majas metafora. Nah, majas metafora ini adalah majas yang digunakan untuk menyampaikan suatu hal dan lainnya, bisa untuk menggambarkan fisik maupun sikap tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Nah, hal tersebut dilakukan penulis untuk menarik perhatian pembaca untuk membaca novel tersebut gitu. Nah, penulis menggunakan kelihayannya untuk membuat sebuah kiasan-kiasan di dalam novel tersebut. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Mangun Wijaya ini pandai gitu dalam membuat sebuah kiasan gitu di dalam sebuah novel tersebut gitu. Yang ketiga itu adalah penyampaian keyakinan. Nah, dalam penyampaian keyakinan ini, penulis menuangkan sebuah keyakinan bahwa negara Belanda jauh lebih baik daripada negara Jepang. Nah, hal tersebut terlihat dari penulis menceritakan tokoh Papi yang merupakan letnan dalam tentara Belanda, kemudian menggambarkan keyakinannya terhadap negara Belanda. Dalam tokoh Tito yang membela Belanda dan ingin membalas dendam kepada Jepang, dalam penulisan tersebut penulis mengajak atau meyakinkan pembaca bahwasanya negara Belanda ini lebih memberikan kehidupan yang layak bagi pribumi atau bahkan para Irlander dengan banyak kejadian yang dapat dibandingkan di dalam novel tersebut gitu. Nah, gaya naratif dari sebuah novel Burung-Burung Manyar ini secara gaya tuturan yang dipakai pun bisa dikatakan seperti berbincang, yang mana kata atau bahasa yang dipakai pun bebas gitu. Bisa dikatakan bebas karena di dalamnya terdapat kata-kata di luar bahasa Indonesia gitu, seperti bahasa Jawa, bahasa Belanda ataupun bahasa Jepang gitu, serta ada pemakaian bahasa yang memang sedikit nyeleneh gitu bagi saya. Contohnya seperti lalu hati-hati membonceng di belakang motor tai gitu kan. Nah, kata tai ini pun bagi saya ada yang memang suatu kata yang sedikit ya kurang bagus lah gitu ya. Namun penulis ini memasukkannya ke dalam novel ini gitu, dengan tujuan mungkin lebih memberikan pesan lebih dalam atau lebih ya seperti tadi, kosakata yang memang dikemas secara telanjang gitu, yang mana nah kita akan sedikit membahas lagi seperti pemakaian bahasa yang sedikit nyeleneh ini. Lalu hati-hati membonceng di belakang motor tai, yakni mobil tangki kop raja yang dimana-mana menyedot tangki-tangki septik dari WC umum gitu. Nah, kata yang dipakai pun ada yang memang bersifat metafora, hiperbola gitu, seperti bahwa tidak ada dunia yang lebih firdaus daripada dunia anak kolong tangsi Magelang. Nah, jika kita menelaah kata firdaus itu, bahwa firdaus jika di dalam agama Islam itu adalah artinya adalah surga, yang mana surga yang paling terbaik dari surga manapun gitu kan. Nah, ini kalau bisa dikatakan ini termasuk majas hiperbola yang memang terlalu berlebihan gitu kan, majas hiperbola ini. Nah, dari segi isi atau pemaknaannya pun cukup dalam dan berani, karena memang isi dari novel tersebut karena terdapat peristiwa atau tragedi yang bersifat tidak baik gitu. Banyak peristiwa yang memang bisa dikatakan buruk yang menyangkut negara-negara pada saat itu yang menjajah Indonesia. Gimana dari penjelasan yang tadi? Gak cuman itu loh, ada satu lagi pembahasan terakhir dari kelompok kami, yaitu adalah pendekatan ekspresif. Nah, apa sih pendekatan ekspresif itu? Pendekatan ekspresif adalah sebuah pendekatan yang menghubungkan suatu karya sastra dengan penulisnya. Penggunaan pendekatan ekspresif menitik beratkan sastra kepada penulisnya. Nah, menjadikan sebuah karya sastra sebagai tempat meluapkan ekspresi, perasaan, dan pemikiran-pemikiran dan pandangan dari penulisnya sendiri.
Nah, kemudian ada pendapat menurut para ahli. Yang pertama adalah pendapat Abraham tahun 1981, halaman 189. Dia mengatakan bahwa pendekatan ekspresif adalah suatu kajian yang menitik beratkan kepada perasaan atau temperamen dari penulis. Kemudian, menurut Ratna tahun 2004 halaman 68 mengatakan bahwa pendekatan ekspresif tidak semata-mata memberikan perhatian bagaimana karya sastra itu diciptakan. Namun, seperti studi proses kreatif pada studi biografis, tetapi bentuk-bentuk apa yang terjadi di dalam karya sastra tersebut. Dan yang terakhir itu menurut Theo, tahun 1984 halaman 98, yang menyatakan bahwa sastra tidak dikaji dengan mengabaikan kajian terhadap latar belakang penulisnya. Nah, jadi bisa dikatakan informasi tentang penulis memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan kajian dan apresiasi sastra. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ekspresif merupakan sebuah pendekatan karya sastra yang dapat dilihat dari informasi tentang penulis sendiri dan juga dapat dilihat dari eksistensi penulis pada masanya. Kemudian, dalam novel Burung-Burung Manyar, karya Y.B. Mangunwijaya, penulis yang tidak lain adalah Y.B. Mangunwijaya atau Yusuf Bilyata Mangunwijaya. Nah, Yusuf Bilyata Mangunwijaya yang lebih akrab disapa Romo Mangunwijaya adalah seorang intelektual dan figur publik yang pernah aktif berkontribusi untuk wacana kemanusiaan Indonesia. Romo Mangun lahir pada 6 Mei 1929 di Ambarawa dengan nama Yusuf Bilyata Mangunwijaya. Dapat dikatakan dan disimpulkan dari biografi penulis bahwa penulis mengalami masa sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap isi novel tersebut karena penulis sangat tahu akan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu dan perasaan serta curahan hati penulis tertuang dalam novel tersebut. Jadi, ketika kita melihat sinopsis dari novel tersebut, novel Burung-Burung Manyar ini mengungkapkan pengetahuan dan pengalaman manusia tentang pola perilaku, juga pola pikir manusia secara renik atau kecil. Nah, dapat disimpulkan bahwa novel Burung-Burung Manyar merupakan sebuah manifestasi dari pengalaman pribadi yang dirasakan langsung oleh penulis, di mana penulis merasakan masa-masa yang dapat dikatakan bahwa bukan hal yang mudah untuk penulis rasakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa novel tersebut bukan hanya sebuah fiksi belaka, namun terdapat sebuah unsur kenyataan yang ada di dalam novel tersebut. Nah, kemudian kalau dilihat dari eksistensi yang penulis, yaitu Y.B. Mangunwijaya, yang merupakan seorang penulis terkenal pada masanya. Hal tersebut membuat karya ini banyak dinilai oleh pembaca sebagai sebuah kisah pengalaman pribadi penulis pada masanya. Dan pembaca juga meyakini bahwa penulis lebih pro terhadap Belanda daripada pemerintahan Jepang. Nah, gimana teman-teman? Dari pemaparan-pemaparan yang tadi sudah jelas dan sangat lengkap juga ya. Pemaparan tentang novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya atau yang akrab dipanggil Romo Mangun. Mungkin sekian dari pemaparan kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.